Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Hazard Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Rabu 6 Agustus 2025. Dan memang kita selalu memberikan informasi dan juga edukasi terkait dengan program-program ataupun juga program prioritas nasional yang saat ini tengah disoroti. Beberapa kali juga Dialog Jambi Bicara ini memberikan informasi yang membangun dan agar sama-sama nih untuk masyarakat dan mendukung program ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, membahas tentang program, ini ada satu program yang saat ini tengah menjadi sorotan seluruh pihak, salah satunya di instansi atau juga Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan kemudian turunan-turunannya. Ini adalah program kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang sebelumnya disasar untuk masyarakat umum, sekarang juga sudah mulai naik ke tingkatan yang lebih lanjut ke sekolah-sekolah, kemudian juga beberapa institusi pendidikan lainnya, dan bahkan ini akan diratakan keseluruhannya di wilayah Indonesia dan juga terkhususnya di Provinsi Jambi. Nah, untuk tema kita pada hari ini terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, saya sudah ditemani dengan dua narasumber yang akan mengulik lebih lanjut apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan dan persiapannya bagaimana, serta target yang sudah dilakukan sejauh ini berapa persen dari persentase yang ditargetkan, mungkin ada range-nya atau yang lain-lain ya. Dan untuk saat ini di antara kami saya akan sapa terlebih dahulu. Di sebelah kiri saya ini ada Dr. Rini Kartika selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Sehat, Dokter? Sehat, alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kita akan melihat sebenarnya program apa saja dari Bu Kabid, kemudian juga apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini, dan antusiasme masyarakat terkhususnya untuk menyambut program ini. Dan untuk menemani Bu Dokter kita atau Bu Kabid kita pada hari ini, saya juga sudah ditemani dengan akademisi dari Universitas Jambi, tepatnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Ini ada Mas Oka Lesmana, SKM MKM, ya pada siang hari ini. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Baik, jadi nanti kita akan melihat sebenarnya akademisi melihat program ini seperti apa. Dan mungkin karena background dari pendidikan juga terkait dengan kesehatan masyarakat, bagaimana implementasi ini dapat dijangkau sama masyarakat dan dampak positifnya apa nanti yang akan diterima oleh masyarakat. Dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, kemudian juga ingin berbincang dengan dua narasumber kita pada hari ini dan juga langsung berdiskusi tentang program-program terkait, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, tadi kan kita sudah mulai men-leading ya, sedikit gitu ya, dari gambaran target yang berdasarkan peraturan ini ada untuk anak sekolah saja ini sekitar 53 juta sekian gitu ya disasar di Indonesia. Nah, mungkin untuk wilayah Provinsi Jambi dan Kota Jambi khususnya seperti apa, Bu? Bisa diceritakan tidak targetnya ataupun juga program ini nanti seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis seperti itu kita menyebutnya, merupakan program dari Pak Presiden, merupakan salah satu cita-citanya Pak Presiden. Jadi PKG ini di launching tanggal 10 Februari 2025. Jadi sejak itu kami melakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat di Kota Jambi khususnya. Nah, untuk target yang diberikan oleh kementerian itu adalah 36% dari jumlah penduduk. Kalau di Kota Jambi jumlah penduduk itu 640.000 dan target kami sekitar 230.000. Sampai saat ini pagi ini baru 22.000 sekian, jadi sekitar 9,6% untuk seluruh PKG masyarakat. Sementara untuk PKG anak sekolah itu mulai hari Senin kemarin tanggal 4 Agustus di SD, SMP, SMA, dan waktunya cukup panjang dari Agustus itu sampai dengan bulan Desember. Jadi kami memang memberi keluasan untuk Puskesmas melakukan penjadwalan dengan pihak sekolah kapan untuk turunnya. Target untuk anak sekolah itu SD, SMP, SMA untuk Kota Jambi 103.000, Mas. Baik. Ini gambaran awalnya program ini disasar kepada masyarakat secara umum dari Februari kemarin ya Bu, sudah mulai bergulir. Kemudian untuk di Juli dan Agustus dari sekolah rakyat, dan kemudian Agustus untuk sekolah umum ya, dari SD dan sampai dengan SMA lah, dan lanjut aja seperti itu. Ini menarik sekali ya Bu ya. Kita nanti akan tahan terlebih dahulu, kita ke Mas Oka nih. Mas, ini kan mungkin bukan sesuatu yang baru karena udah dari Februari bergulir seperti itu. Nah, bagaimana Mas melihat program ini sebenarnya, Mas? Iya. Baik, terima kasih. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini, cek kesehatan gratis tadi sempat berbincang di awal ya, karena memang sebenarnya ini bukanlah program yang
bisa dikatakan ini sudah biasa dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kita di tingkat pertama. Namun yang paling penting adalah dorongan dari pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, itu mengeluarkan program untuk mendorong cek kesehatan gratis ini. Tentu tujuan utamanya itu sangat mulia dan sangat baik sekali untuk program promotif dan preventif, yaitu mendeteksi dini ya penyakit yang ada di masyarakat. Karena selama ini kan ya stigma di masyarakat itu tunggu sakit dulu baru berobat, gitu kan. Nah, ini yang harus dirubah. Perubahan perilaku ini tidak bisa hanya berdasarkan dorongan masyarakat saja, tapi pemerintah pusat juga harus turun ke lapangan dengan dorongan program gitu. Nah, pemeriksaan kesehatan gratis ini salah satu program yang sangat bagus ya menurut saya, supaya fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di daerah-daerah di seluruh Indonesia ini juga termotivasi ya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dengan tujuan mendeteksi dini ya penyakit yang ada di masyarakat gitu. Berarti kalau disoroti adalah bagaimana masyarakat tidak hanya di kuratifnya saja gitu ya, tetapi memang sudah fokus di preventif dan bahkan di lebih lanjutnya lebih mitigasinya seperti itu ya Bu ya. Nah, ini kita membahas tentang bidang gitu ya Bu ya. Ini kan pencegahan dan pengendalian penyakit. Mungkin boleh tidak diceritakan Bu sebenarnya bidang ini membawahi apa saja dan temuan sejauh ini di Kota Jambi khususnya bagaimana? Untuk di Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab program PKG ini adalah bidang P2P, pencegahan dan pengendalian penyakit. Bidang P2 itu ada 3 seksi. Nah, yang utama adalah PTM dan penyakit menular. PTM itu penyakit tidak menular. Jadi untuk PKG ini memang yang didiagnosa secara dini itu adalah umumnya penyakit tidak menular. Ya, penyakit tidak menular itu misalnya hipertensi, DM, kemudian kelainan ginjal, kemudian kelainan talasemia, kemudian juga penyakit jantung, ya. Banyak penyakit yang kemudian untuk penyakit yang menular itu HIV, TBC, hepatitis B, hepatitis C. Nah, jadi kalau dulu kan programnya sendiri-sendiri Mas. Jadi kalau sekarang dihimpun semuanya pada satu orang itu diperiksa semua. Berarti ada PTM dan PM gitu ya, Bu, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Tapi untuk di pemeriksaan ini adalah di penyakit tidak menularnya. Dua-duanya. Oh, dua-duanya juga? Dua-duanya. Oh, baik. Boleh diceritakan detailnya seperti apa, Bu? Untuk pemeriksaan ini nanti kemana aja? Kalau pemeriksaan itu kan dari usia dari baru lahir sampai lansia diperiksa. Jadi setiap umur itu, setiap kelompok umur ada resiko-resiko penyakit kan. Nah, disitulah muncul nanti pakai pemeriksaannya. Misalnya di usia di atas 40 tahun, berarti kan di sini ya penyakit-penyakit hipertensi, penyakit kolesterol, stroke, ginjal. Nah, itu fokusnya di sana. Kalau penyakit baru lahir itu nggak diperiksa. Kalau yang baru lahir itu diperiksa kemungkinan talasemia, kemudian SHK, hipotiroid kongenital seperti itu. Jadi paket pemeriksaan itu tergantung resiko pada kelompok umur tersebut. Baik, berarti ada beberapa dimensi seperti itu ya Bu yang akan dicek, kemudian juga dari usia terkecil hingga lansia lebih lanjut seperti itu memang diberikan segmented tersendiri seperti itu ya Bu, dan ini difasilitas oleh negara gitu ya Bu ya untuk pemeriksaan kesehatan ini. Nah, kita ke Mas Oka nih. Mas, tadi kan kita mendengar gitu ya kalau di bidang dari Bu dokter kita atau Bu kabit kita ini ada beberapa hal. Nah, ketika kita membahas tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular, sebenarnya kenapa gitu loh akhirnya ada dimensi ini dan masyarakat sekarang cenderungnya kemana seperti itu Mas? Iya, baik Mas Akbar. Jadi sebenarnya tujuan dari PKG ini yang paling penting kalau dari sisi kesehatan masyarakat yaitu pencegahannya gitu. Jadi masyarakat itu harus didorong untuk kemudian peduli terhadap dirinya sendiri. Jadi poin penting dari ini adalah screening, yaitu pendeteksian dini penyakit itu. Jadi informasi itu tidak jangan sampai kemudian masyarakat itu tidak tahu bahwasanya dia punya faktor risiko penyakit. Gitu, misalkan contoh salah satunya obesitas. Padahal kan nanti obesitas itu akan berujung kepada diabetes mellitus. Nah, dengan pemeriksaan obesitas yang ada dalam program PKG ini, tentu itu akan menjadi warning ya bagi masyarakat itu sendiri supaya melakukan upaya-upaya pola hidup sehat supaya tidak terjadi itu diabetes mellitusnya. Itu salah satu contoh. Nah, itulah yang kita harapkan arah dari PKG itu adalah merubah
perilaku masyarakat itu untuk kemudian berperilaku hidup bersih dan sehat, berperilaku dengan hidup pola yang sehat juga gitu, dengan mengatur pola makan yang sehat, mengatur olahraga yang baik, pola istirahat yang baik, begitu juga pola aktivitas yang sehat dan baik juga gitu. Nah, dengan mereka mendapatkan informasi itu, tentu akan secara spesifik yang saya katakan tadi. Kalau faktor risikonya mereka tahu, tentu mereka akan tahu pula cara menanganinya gitu. Contoh tadi seperti kalau mereka sudah tahu mereka obesitas, tentu mereka jangan sampai nih jadi diabetes mellitus. Tentu mereka akan mengurangi makanan-makanan yang memang menjadi faktor risiko juga untuk mempercepat untuk terjadinya diabetes mellitus. Kemudian mereka bisa melakukan olahraga supaya tidak terjadi diabetes mellitus itu, supaya toksin itu keluar ya melalui sekresi keringat, melalui kegiatan-kegiatan olahraga tadi gitu. Mungkin seperti itu. Mengolah alur ya seperti itu dan paradigma intinya. Iya, perilaku dan paradigma bahwa saja perilaku hidup bersih dan sehat ini sebuah kebutuhan, bukan lagi ketika sakit baru oh yaudah saya baru periksa seperti itu ya, tetapi ada kebutuhan. Dan mungkin nanti kita akan lanjutkan, Ibu tahan dulu, Mas Oka juga tahan, ini kita akan lanjutkan nanti sebenarnya targetnya seperti apa, dalam artian apakah nanti akan muncul pemetaan seperti itu bagaimana demografis Indonesia berdasarkan kesehatan. Nah, nanti kita akan bahas sebenarnya PKG ini sendiri nanti menyasarnya seperti apa. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Tadi di segmen awal kita sudah mendengar seperti apa gambaran, kemudian target yang dikeluarkan yakni sekitar 36% atau 35%? 36% dari jumlah penduduk seperti itu, dan untuk wilayah Provinsi Jambi dan Kota Jambi sendiri ada targetnya seperti itu. Dan ini menarik, tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan bagaimana gambaran seperti itu. Nah, ini kan sudah mulai terjalankan di beberapa bulan terakhir terhitung dari Februari ya, seperti itu ya Bu ya, dan sampai dengan hari ini. Nah, seperti apa nih gambaran yang ditemukan di masyarakat dan lingkungan secara umum Bu? Baik Mas, kalau gambaran secara umum ya, yang paling tinggi itu aktivitas fisik yang kurang, 96,44%. Kemudian dislipidemia ini gangguan profil kolesterol. Jadi itu sekitar 44,32%, karies gigi 56,17%. Jadi karies gigi cukup tinggi juga. Ini sesuai dengan laporan dari Pak Menteri Kesehatan untuk screening anak sekolah rakyat ya. Itu juga masalah gigi juga. Karies gigi sangat banyak. Dari karies gigi ini kan bisa menjadi vokal infeksi ya. Vokal infeksi bisa ke jantung, ke ginjal. Jadi memang cukup menjadi perhatian juga ini kesehatan gigi ini. Kemudian dislipidemia ini bisa juga menjadi penyakit jantung, stroke dan sebagainya. Cuman yang menjadi perhatian juga kita sudah bisa mendiagnosa prediabetes sekitar 18,58% untuk pre-diabetes, sementara yang diabetes itu 8%. Jadi bagaimana nanti upaya kami mungkin melakukan edukasi-edukasi ke masyarakat agar yang pre-diabetes ini tidak menjadi diabetes. Baik, sebelum ya Bu ya, dan punya indikasi seperti itu ya Bu ya. Baik, berarti sejauh ini gambarnya seperti itu Bu? Ya. Obesitas 19,61%. Overweight 13,32%. Jadi yang berat badannya lebih ya sekitar 32%. Secara cukup umum memang segitu. Ya, obesitas ya berkorelasi dengan aktivitas fisik yang kurang. Baik, berarti aktivitas fisik yang kurang tadi sekitar 90 sekian ya Bu ya. Ini juga akan berkorelasi dengan gerakan yang lainnya ataupun juga dimensi lainnya tadi ya, contohnya diabetes, kemudian overweight dan bahkan obesitas secara keseluruhan gitu ya Bu ya. Dan ini menarik nih, berarti kalau teman-teman di rumah yang masih mageran, malas gerak gitu ya, kaum mager, kaum rebahan ini harus mulai bergerak ya. Ini udah mulai ada data gitu ya. Baik, kita ke Mas Oka nih. Mas, tadi kan kita udah mendengar nih dari Bu Kabid bahwasanya begitu banyak gambaran dan lain-lain. Nah, ini salah satunya tadi terkait dengan keinginan untuk bergerak atau beraktivitas. Nah, ini bagaimana nih Mas melihat Mas sejauh ini Mas? Iya benar. Baik.
Ya, menarik ya data itu. Ternyata memang PKG ini sangat bermanfaat karena data itu yang kita butuhkan gitu ya. Ternyata didapatkan di atas 90% ya Bu ini ya. Orang Jambi ini aktivitas fisiknya kurang gitu. Malas jogging ya, minimal ya jalan pagi gitu ya. Itu ya bisa dikatakan masih sangat kurang ya. Apa mungkin karena memang lokasi kota kita yang untuk area-area yang untuk olahraga itu masih bisa dikatakan minim ya, masih bisa dikatakan ya tidak terlalu banyak gitu ya. Namun terlepas dari hal itu semua, tentu data ini menjadi refleksi ya bagi kita di masyarakat Jambi, terutama mungkin anak-anak muda ya, anak-anak muda udah mulai nih gitu ya, udah mulai beraktivitas fisik, olahraga gitu ya, tidak hanya menunggu event-event saja. Karena dalam konsep kesehatan itu, dalam prinsip kesehatan itu yang mempengaruhi penyakit itu setidaknya ada 4 ya. Yang pertama itu memang secara genetik itu yang mempengaruhi penyakit, yang kemudian ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik, kemudian lingkungannya juga yang mempengaruhi, kemudian yang terakhir ada perilakunya gitu ya. Nah ini nih ya, jadi data PKG ini itu akan sangat berpengaruh nanti untuk pengambilan kebijakan berdasarkan prinsip ini tadi ya, prinsip kesehatan ini. Jadi perilaku kesehatan sekarang jangan lagi menunggu sakit gitu ya, baru kemudian hidup sehat. Kemarin kita sudah pernah dilanda COVID ya. Nah itu kita belajar banyak bagaimana bertahan hidup dengan cara CTPS ya, cuci tangan pakai sabun. Nah itu kan yang dulunya dianggap sepele, malah justru itulah penyelamat kita gitu ya. Kemudian pakai masker gitu ya, ketika kita di daerah yang terkontaminasi polusi udara yang tinggi gitu ya. Nah hal-hal seperti itu tentu sekarang harus dibiasakan terus gitu ya, bukan ditinggalkan. Begitu pula dengan aktivitas fisik tadi ya, olahraga itu tetap harus dilakukan terus. Semenjak dari kita dilanda COVID sampai dengan sekarang. Nah PKG ini dorongan dari pemerintah. Masyarakatnya harus menyambut ya, harus menyambut data itu dengan pola hidup yang sehat, mulai mulai dari bangun pagi, beraktivitas hingga tidur dengan istirahat yang cukup gitu, seperti itu mungkin. Berarti ada 4 dimensi tolak ukur dari kesehatan ini sendiri ya. Tadi yang saya tangkap pertama memang genetik atau bawaan lahiriah gitu ya. Kemudian fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan yang tersedia di lingkungan. Kemudian pengaruh lingkungan juga ya. Dan terakhir adalah perilaku itu sendiri gitu ya. Nah ini menarik sekali memang 4 ini ya. Nanti kita akan coba perdalam juga seperti apa sebenarnya. Dan tadi sudah melihat nih genetik ya, mungkin kita tidak bisa cegah ya Bu ya. Karena memang bawaan, tapi bagaimana tadi dari tidak jadi yang menjadi penyakit itu sendiri gitu ya Bu ya. Nah kita ke Bu Kabid nih. Bu, kita ini kan tadi sudah melihat gitu ya, ada beberapa gambaran. Pertama, kalau malas gerak itu kan mudah dikenali, berarti memang aktivitas fisiknya kurang gitu di luar dari aktivitas biasa-biasanya. Kalau untuk indikasi-indikasi lainnya mungkin ya untuk masyarakat bisa mulai aware nih dengan dirinya. Kemudian kayak karies gigi, kemudian juga apa tadi ya, diabetes dan lain itu seperti apa Bu? Ada nggak indikasi-indikasi yang mungkin harusnya saya cek kesehatan nih kalau udah seperti ini gitu Bu? Jadi memang screening ya, screening itu harus dilakukan setiap tahun. 1 tahun sekali minimal dilakukan oleh masing-masing pribadi gitu. Kami juga mendapatkan beberapa sudah berjalan ini beberapa bulan ini, seperti contoh hepatitis B dan hepatitis C. Ternyata memang orang yang memang tidak bergejala sama sekali, tidak ada keluhan sama sekali, pas kita periksa ternyata mereka mengidap hepatitis B dan hepatitis C. Nah itu kalau misalnya tidak diobati ya kan, pengobatannya sudah ada sekarang. Kalau misalnya tidak diobati, tidak ketahuan, tidak diobati kan, tapi proses perusakan di hatinya akan terus berlanjut sampai dia dewasa, sampai dia tua, nanti akhirnya tua akan menjadi serosis hepatis atau penyakit liver atau kanker hati. Jadi cukup banyak juga manfaatnya. Jadi orang yang memang sama sekali tidak tahu penyakitnya, ternyata terdiagnosa juga sama kita, ketahuan penyakitnya. Ya, ini kan program ini kan sudah mulai bergulir ya Bu ya. Ini nanti program ini kalau tadi saya di awal dengarnya adalah diserahkan ke puskesmas masing-masing ya Bu, salah satunya. Apakah itu door to door? Apakah itu prosesnya adalah masyarakat sendiri yang hadir ke Vaskes gitu atau seperti apa Bu? Awalnya memang awal cerita dari awal ini PKG ini sebagai hadiah ulang tahun. Tapi ternyata kemudian setelah dievaluasi ternyata sangat sedikit sekali yang datang pas ulang tahun itu. Kemudian dibukalah sama Kementerian Kesehatan. Jadi tidak harus pas ulang tahun. Jadi semua masyarakat. Jadi dibuka walaupun tidak ulang tahun bisa. Nah, kita menunggu di puskesmas.
ternyata yang datang ke puskesmas juga sangat sedikit sekali. Jadi satu hari itu paling 2-3 yang datang ke puskesmas dengan kesadarannya mau melaksanakan PKG. Nah akhirnya ya kita melakukan proaktif, memang kita turun ke lapangan, kita advokasi ke kantor-kantor, ke kampus, kemudian ke komunitas-komunitas untuk melakukan. Tapi kalau misalnya kita tunggu masyarakat kayaknya animonya tidak begitu besar ya, padahal manfaatnya sangat banyak sekali ya, sangat besar sekali manfaatnya. Jadi memang kami yang turun ke masyarakat, ke lapangan. Masyarakat secara langsung. Nanti kita perdalam lagi ya Bu, bagaimana sebenarnya akses ini diberikan, syaratnya seperti apa saja dan apa yang harus disiapkan nih kalau misalnya pemirsa atau juga penonton di rumah ingin cek kesehatan gratis seperti itu. Nah kita ke Mas Oka dulu. Mas tadi kan ada 4 nih ya dimensinya ya. Kalau Mas sendiri menilai untuk wilayah Provinsi Jambi dan khususnya mungkin dimensi kita Kota Jambi ya yang sangat dekat. Ini keempatnya sudah berjalan atau ada hal yang perlu disoroti nggak Mas? Iya, kalau kita melihat di Provinsi Jambi ya, tentu penyakit ini banyak dipengaruhi berbagai macam faktor ya. Makanya di PKG ini salah satu tujuannya itu mendeteksi faktor risikonya ya. Supaya apa, faktor risiko itu bisa kita petakan. Nah, kita tadi sempat berbicara memetakan ya. Jadi yang memetakan ini tidak hanya pemerintah saja, tapi pribadinya juga bisa memetakan dia punya faktor risiko yang berasal dari mana saja. Misalkan contoh dari faktor genetik misalkan ya, atau dari faktor lingkungan, dari faktor ketersediaan fasilitasnya ataupun perilakunya. Kita ambil contoh tadi perilaku ya. Nah, mungkin dari dia sudah tahu nih gitu ya, dia punya faktor risiko obesitas, dan di samping itu juga dia bisa petakan bahwasanya dia punya faktor risiko lain, yaitu aktivitas fisiknya yang kurang gitu. Di samping itu ada lagi faktor risiko yang lain, mungkin dari pola makan yang tidak baik gitu ya. Nah, untuk menuju salah satu contoh kita ambil, tidak usah sama seperti yang tadi diabetes mellitus itu, ya tentu faktor risiko ini tidak hanya bisa dipetakan saja sama oleh pemerintah, tapi juga pribadi sendiri gitu. Jadi pengelompokan faktor risiko ini oleh pribadi itu bisa mempermudah mereka untuk melakukan pencegahan. Baik, untuk gambaran lebih lanjut seperti gambaran itu. Lebih lanjut. Nah, ini kan di segmen kedua tadi ada adanya pelayanan kesehatan yang diberikan. Nah, sejauh ini kalau Mas Oka melihat akses kesehatan dari masyarakat, mungkin tadi masyarakat yang tadi dari gambaran Ibu kan sudah dikasih tapi ogah-ogahan gitu, atau sebaliknya nih bagaimana sebenarnya harusnya disikapi? Iya, baik. Tentu kalau kita hanya berharap dari masyarakat saja ini agak susah ya Bu ya, karena masyarakat kita ini masih kurang terlalu peduli dengan kesehatan sendiri gitu ya. Jadi memang kita yang harus proaktif, terutama fasilitas pelayanan kesehatan itu memang harus berkolaborasi, baik itu puskesmasnya, dinasnya ya, itu harus ada MOU, harus ada kerjasama yang bisa dikatakan dengan semua lini gitu, dengan kampus-kampus sudah Bu ya gitu ya, dengan sekolah-sekolah gitu. Tentu ini harus disikapi secara serius gitu oleh pemerintah, artinya didorong betul gitu, baik dari pendanaannya, tenaganya, kemudian ada program yang memang disatukan dengan contoh dengan kampus misalkan dengan Universitas Jambi kalau kami gitu kan. Nah itu tentu akan menjadi kegiatan yang efektif. Misalkan contoh tadi ada kelompok di kan PKG ini kan ada kelompok itu ya, balita, anak ya. Kita tahan dulu ya Mas ya, ini menarik nih karena sudah mulai ada pemirsa yang menelpon, kita akan angkat terlebih dahulu, kita akan respon dan lihat juga. Halo, selamat siang. Selamat siang Bung Azed. Baik, silakan Pak Yudi di Telanai, apa kabar hari ini? Ya, mohon maaf Bung Azed nih memotong pembicaraan ya. Baik, yang saya hormati Ibu dokter ini ketika di bidang pencegahan dan pembinaan ya, pada Dinas Kesehatan Kota Jambi yang saya hormati, dampingi seorang akademisi ya, Bapak Oka Leksmana, juga yang saya hormati. Ya sebenarnya judul kita ini adalah program baru ya, salah satu asa cita daripada Bapak Presiden Prabowo ya, supaya orang lebih aware untuk pemeriksaan kesehatannya. Tapi kalau pemeriksaan rutin untuk masyarakat ya dari segi kesehatan itu ya merupakan kebutuhan sebenarnya.
ya untuk manusia, untuk mencegah ya tentu deteksi sendiri penyakit ya. Namun tadi kan sudah dibahas ya, sebenarnya apakah ada data yang konkret ya dari 635.100 jiwa di Kota Jambi ya. Ini baru kita cerita Kota Jambi, kalau provinsi itu 3 juta lebih. Tentang kesadaran masyarakat sendiri untuk memeriksakan kesehatannya rutin. Ada juga malah takut memeriksakannya. Ini kan terbukti. Dibukanya ada program tentang HUD untuk mendaftarkan diri. Akhirnya kan gagal, nggak mau mendaftar gitu. Jadi kita harus data ini. Jadi banyak orang yang masih takut seperti Bung Azet takut nanti ketahuan sakitnya, banyak itu. Nah hal-hal seperti ini harus diteliti, dikaji oleh akademisi. Nah, terus diberikan dari kan harus ada uang, penyuluhan dan sebagainya. Itu gunanya. Makanya saya sudah ketemu nih persoalannya. Nah, berikutnya kalau pemeriksaan gratis ini. Tentu ada gratis nih kalimat ini di garis bawah sih. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai BPJS? Masih banyak orang tidak mempunyai BPJS. Sakit dulu dia baru diurus kartu. Nah, ini kan menjadi persoalan nih. Nah, jadi artinya tadi juga disinggung kebiasaan orang Jambi mager, itu udah harga mati itu. Nah makanya dari dulu kan sudah ada tagline-nya mengolahragakan masyarakat olahraga. Ya dari dinas kesehatan dulu lah dibuat betul regulasinya. Kebanyakan obesitas, apalagi kencing manis, malas gerak. Ya jangan dibiari aja, jangan kita bicarakan gitu di action plan, take action. Itu yang penting. Jadi setannya jangan tidur gitu. Jadi ini dikaitkan dengan HUD. Tentu bagaimana proses pendaftarannya mungkin masyarakat belum tahu, gitu kan? Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin digratiskan ini dengan penyakit kronik? Baik. Nah, kan tentu bertanya lagi masyarakat. Misalnya dari jumlah 635 itu apakah anak, dewasa, tua, kan belum bukti. Baik, Pak Yudi, terima kasih yang sudah menelpon kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung dan saya sudah menangkap beberapa poin pertanyaan dari Pak Yudi. Di teladan ini ada penelpon setia kami dan tadi sudah beberapa disoroti adalah bagaimana program ini dapat langsung mencakup banyak masyarakat. Misal tadi 600, tapi kalau di luar dari itu apakah boleh gitu target ini dikejar seperti itu. Dan kemudian juga tadi dengan akses BPJS Kesehatan seperti apa sejauh ini penggunaan dan lain-lain seperti itu. Tapi kita akan tahan dulu ya Bu Kadis dan juga Mas Oka ya. Ini kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan respon dari dua narasumber serta tadi yang menarik adalah bagaimana aksesnya, apakah syarat khususnya ada, pendaftaran seperti apa dan bagaimana pelayanan kesehatan ini dapat diberikan dan apa yang perlu disiapkan oleh masyarakat untuk mengakses kesehatan tersebut. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Tadi di segmen sebelumnya sudah ada penelpon Pak Yudi di Telanai, terima kasih banyak. Ini menarik sekali pertanyaan Pak Yudi, sebenarnya apa yang harusnya dipersiapkan, kemudian bagaimana sebenarnya masyarakat tetap harus aware nih dengan apa yang ada di dalam dirinya. Ini tadi juga kita sudah bahas di segmen-segmen sebelumnya, tapi ini syarat ya, karena kalau kemarin cek kesehatan gratis yang dikhususkan ulang tahun, syaratnya ada gitu. Nah ini seperti apa? Apakah ada perubahan atau seperti apa Bu? Sebenarnya sama Mas. Jadi syaratnya itu masyarakat itu harusnya daftarnya di Satu Sehat Mobile. Jadi dia harus daftar, download dulu Satu Sehat Mobile, kemudian daftar di situ. Nanti dia pilih puskesmas mana, nanti puskesmas akan udah tahu nih, oh ini daftar di puskesmas. Nah, namun kalau sudah ada yang seperti ini tetap dilayani oleh puskesmas. Namun untuk yang memang dia tidak bisa mengakses Satu Sehat Mobile, mereka bisa datang ke puskesmas, daftar di puskesmas tapi dengan NIK. Jadi kita memang ID-nya itu NIK, nomor induk kependudukan. Karena itu nanti kan kita
semua data yang kita dapatkan ini kita upload, kita input ke dalam ASIC, aplikasi ASIC itu. Jadi semua data seluruh Indonesia masuk ke sana. Jadi ID-nya tuh NIK-nya itu. Nah, jadi masyarakat kalau dia bisa mengakses satu Sehat Mobile lebih bagus lagi. Pekerjaan kami lebih ringan, lebih simpel gitu kan. Dia langsung ngisi kuesioner mandiri. Tapi kalau masyarakat tuh tidak bisa, ya kami bantu dengan pendaftaran manual di puskesmas. Baik. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan gratis di tingkat puskesmas ya khususnya Bu, ini berarti ketika kita mendaftar, pelayanannya apa saja yang diberikan? Dari ujung kepala sampai ujung kaki atau area mana saja yang akan dicek gitu Bu? Nah, tadi saya sudah sampaikan tergantung umur, kelompok umur itu ada paketnya sendiri. Ya. Jadi sampailah lansia. Jadi dia masuk umur berapa? Nah, keluar nanti faktor pemeriksaan yang harus dilakukan. Jadi puskesmas tinggal ngikutin itu saja. Baik. Berarti memang nanti misalnya saya nih ya mau cek gitu ya, berarti harus dilihat lagi nih usianya berapa, nanti dari usia itu akan dapat nih data-data apa yang harus dihimpun seperti itu. Jadi ya, dia ada kuesioner mandiri yang pasien itu peserta itu isi sendiri, kemudian nanti ada yang memang petugas harus mengukur, memeriksa dan mengisi. Nah, setelah itu nanti akan keluar lapor ya. Kalau sudah selesai semua, sudah diinput semua oleh puskesmas, akan keluar lapor kesehatan. Nah, itu bisa kita buka di Satu Sehat Mobile itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana kesehatan kita, terus ada saran-saran apa yang harus kita lakukan. Baik, berarti kalau misal tadi punya satu sehat aplikasi tadi, langsung ya Bu ya di sana ya. Tapi kalau misal tidak, nanti akan dicetak berarti dari puskesmas, dijelaskan lebih lanjut seperti itu. Begitu. Baik, jadi sudah lengkap sekali sebenarnya ya Bu ya. Jadi kalau untuk screening ini memang gratis, memang tidak dipungut biaya untuk BMAP, semua juga ditanggung oleh Kementerian Kesehatan dan Pemda. Tapi kalau misalnya sudah ketemu penyakit, barulah dia menggunakan BPJS-nya untuk berobat ke rumah sakit. Nah, jadi memang ada beberapa yang ketemu penyakit tapi tidak punya BPJS, kami menyarankan dia urus dulu BPJS-nya. Kalau memang tidak mampu, urus Jambi Bahagia. Baik. Jadi memang ada beberapa yang kami masih menunggu mereka mengurus BPJS-nya. Untuk yang hepatitis C, hepatitis B juga ada ketemu kan dalam screening ini, masih kami tunggu sebelum kami rujuk ke rumah sakit. Baik, berarti aksesnya juga sudah banyak ya Bu ya, ketika sudah ditemukan dan direkomendasikan ada BPJS, kemudian juga ada program pemerintah baik lokal kota Jambi, kemudian juga provinsi seperti itu yang bisa digunakan ya harusnya. Baik, ini menarik ya Mas Oka ya. Tadi sudah ada, kemudian sudah disediakan. Nah, tapi muncul pertanyaan lagi, kenapa gitu ya? Ini mungkin Mas yang bisa menjawab. Kenapa akhirnya masyarakat ini masih ogah-ogahan gitu untuk mengakses yang sudah diberikan? Baik, terima kasih. Sama seperti apa yang ditanyakan tadi ya oleh Pak Yudi ya, penanya kita tadi. Ini masyarakat takut gitu, khawatir kalau ketahuan penyakitnya gitu ya. Padahal itu justru baik sekali ya, supaya kita bisa melakukan pencegahan ya untuk penyakit itu supaya tidak terjadi atau tidak parah gitu ya. Nah, itu tadi hal seperti ini semestinya perlu ada upaya yang cukup kreatif ya. Karena kan kita bicara promotif dan preventif nih. Ini pencegahannya nih. Promotifnya bagaimana? Itu mungkin yang dikritisi Pak Yudi tadi gitu. Promosinya bagaimana gitu supaya sampai ke masyarakat supaya mau tergerak gitu. Nah, tentu tidak bisa kita pungkiri kalau di zaman sekarang Gen Z itu adalah salah satu yang penggerak gitu ya. Karena kalau kita mau menyasar kelompok usia balita, anak prasekolah, kemudian anak sekolah, kemudian dewasa hingga lansia. Pertanyaannya, siapa sih yang mendorong mereka ini? Lansia siapa yang akan membawa mereka ke fasilitas pelayanan kesehatan? Kalau bukan para Gen Z ini yang sekarang gitu kan. Nah, Gen Z ini disasarnya itu bisa harus melalui upaya-upaya kreatif seperti contohnya melalui sosial media gitu ya. Bukan ini karena sudah dikritisi Pak Yudi tadi, saya juga sampaikan gitu ya. Penggunaan website ataupun sosmed-sosmed yang terkesan kaku gitu, itu agak kesulitan untuk diakses gitu ya, karena itu bisa dikatakan seperti ini, kalau Gen Z itu FYP ya, dia mana yang muncul gitu ya, ketika dia buka HP itu informasi apa yang muncul, sedangkan website itu kan harus diakses dulu, harus dibuka dulu, aplikasi Satu Sehat itu harus dibuka dulu, Instagram ataupun apa itu harus dibuka dulu. Nah, sekarang ini
harus kita kreatif gitu ya. Nah, upaya promosi kesehatan ini harus menyasar ke berkolaborasi dengan contoh di Jambi kita bisa menggunakan influencer gitu ya untuk kemudian berkolaborasi dengan kita supaya alur prosedur yang sudah disediakan sedemikian rupa untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa tersampaikan dengan baik kepada para Gen Z. Kenapa Gen Z? Saya katakan yang ini tadi siapa sih yang bawa mereka gitu ya, para orang dewasa, lansia pun selain Gen Z juga ibu-ibu gitu ya, milenial mungkin ya, para milenial, karena akan membawa anak balitanya gitu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, perlu ada upaya-upaya kreatif tadi, contohnya membuat konten kreasi atau konten kreator, melibatkan mereka untuk kemudian membuat konten-konten yang bisa FYP, yang setiap hari kalau mereka buka, bisa diakses, kemudian tidak usah cemas gitu ya dengan pemeriksaan kesehatan, karena kalau kita tahu faktor risiko yang ada di diri kita dan lingkungan sekitar kita itu justru bagus. Nah, ini yang perlu disampaikan ke masyarakat gitu. Kalau hanya alur prosedur yang kita siapkan belum cukup, sudah bagus tapi belum cukup. Nah, ini harus ada yang disampaikan. Alur prosedur sudah dibuat, kemudian bagaimana cara menyampaikannya masyarakat, tentu harus ada kolaborasi yang kreatif dengan memanfaatkan sosial media yang memang bisa informasinya itu tersampaikan langsung ke penggerak tadi, yaitu Gen Z ataupun bapak dan ibu-ibunya gitu, seperti itu. Baik, berarti menarik sekali ya, bahwasanya memang harus ada gebrakan lebih lanjut seperti itu yang sudah diberikan, dan bahwasanya menumbuhkan niat gitu ya untuk orang akhirnya mau memeriksakan kesehatan ini juga jadi sesuatu yang harus disoroti seperti itu. Dan tadi juga disampaikan Pak Yudi, masyarakat ternyata takut gitu ketika tahu penyakitnya gitu ya Bu ya. Nah, ini menarik gitu ya, padahal mungkin penyakit-penyakit yang diwaspadain ini nantinya dikhawatirkan juga jadi pandemi gitu ya Bu ya, kalau tidak ditanggulangi dengan baik. Nah, ini seperti apa Bu ketika di lapangan, ada tidak masyarakat akhirnya terkejut, takut gitu, dan apa yang harusnya dilakukan saat itu? Iya, memang ada juga beberapa yang saya tanya-tanya gitu. Ada juga beberapa wartawan, kami takut Bu, takut apa? Takut ketahuan penyakitnya. Jadi ya saya bilang kalau ketahuan penyakitnya dalam keadaan dini kan lebih baik, mengobatinya lebih mudah, lebih gampang kan daripada tahu-tahu sudah berat. Ya kan, karena ada beberapa memang banyak juga yang ketemu misalnya hipertensi itu 210, dia bilang saya nggak ngerasa apa-apa Pak, ya itu yang lebih bahaya, tidak merasa apa-apa, atau nanti langsung stroke, ya gagal ginjal dan sebagainya. Jadi sebenarnya ya lebih baik kita tahu penyakit kita dari dini, dari awal, masih ringan, jadi bisa lebih mudah kita merubah perilaku atau kita berobat lebih awal gitu. Lebih lanjut gitu. Nah, ini juga menarik nih, tadi Mas Oka sempat menyampaikan bahwasanya perlu langkah-langkah nih untuk membantu di bidang promotif. Nah, sejauh ini dari Dinas Kesehatan untuk mempromotif dan mengajak masyarakat seperti apa boyo-boyonya yang diberikan? Ya, jadi memang dari Dinas Kesehatan itu dari dulu sudah ada gerakan Germas ya, gerakan masyarakat hidup bersih, hidup sehat itu sudah ada, itu selalu kita gaung-gaungkan. Dari Dinas Kesehatan ada, dari Puskesmas 20 Puskesmas juga saya lihat banyak kok media sosial Puskesmas itu yang memberikan edukasi gitu. Jadi ya tinggal main masyarakatnya aja sekarang ini nih. Mentornya masyarakat yang harus dipola seperti itu ya Bu ya. Baik, kita ke Mas Oka nih Mas. Tadi kan juga sudah banyak nih program sebenarnya ya. Nah, kalau kita melihat tentang keberhasilan sebuah program di lingkup masyarakat itu seperti apa tolak ukurnya? Minimal saja Mas, untuk catatan mungkin atau masukan Mas. Iya, kalau kita melihat tolak ukurnya keberhasilannya ya, tentu harus ada angka pencapaian gitu ya. Kunjungan mereka ke puskesmas untuk kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Tadi sempat kita berbincang di luar ini, kita kunjungan ke puskesmas itu masih terlalu sedikit Bu ya, secara inisiatif dari masyarakatnya. Nah, itu sebenarnya sudah jadi tolak ukur bahwasanya PKG ini belum bisa dikatakan belum terlalu termasyarakatkan di Provinsi Jambi ataupun di Kota Jambi secara khusus gitu. Itu sudah jadi tolak ukur gitu dengan lihat data kunjungan tersebut. Nah, untuk mengantisipasi itu tentu tadi saya katakan kita perlu melibatkan semua sektor gitu, tidak hanya Dinas Kesehatan sendirian dibebankan gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian diinstruksikan kepada puskesmas yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan, tentu akan berat gitu. Karena masyarakat ini banyak faktor juga yang mendorong mereka gitu. Kenapa saya contohkan tadi itu harus ada, kalau zaman sekarang itu harus ada kreativitas. Salah satu contohnya kolaborasi dengan para influencer, itu tidak bisa kita pungkiri karena
sekarang informasi yang paling cepat ke masyarakat kita itu memang melalui para influencer ini dibandingkan media kita. Testimoni seperti itu Benar. ya, testimoni secara langsung dan masyarakat akhirnya yakin gitu ya Mas ya untuk menggunakan dan yang lain. Nah, karena butuh proses panjang kan. Tadi kata Bu Rini, Germas kita sudah lakukan Bu ya. Setiap tahun kita selalu ada. Sosial media pun juga aktif gitu. Tapi kan ini nggak menggerakkan. Nah, sekarang yang menggerakkan itu haruslah informasi itu terus menerus gitu. Ibarat kita mencuci otak masyarakat dengan cara yang baik gitu. Jadi informasi PKG itu harus bisa dikatakan harus FYP nih. Harus nyampe gitu harus ya. nyampe nih gitu. Nah, kita ke Bu Kabid nih. Bu, ini kan menarik tadi kalau misal secara program, secara ini dan lain-lain mungkin sudah mulai menggerakkan masyarakat. Nah, kesiapan Paskes untuk menerima dan fasilitas Paskes sejauh ini untuk di tingkat-tingkat tertentu sudah cukup untuk menyelenggarakan program kesehatan gratis ini, Bu? Untuk PKG ini memang kita saat ini baru melibatkan puskesmas. Untuk yang klinik swasta itu memang belum kita libatkan. Untuk di Kota Jambi ada 20 puskesmas, mereka sudah siap PKG di puskesmas, dalam gedung puskesmas maupun di luar puskesmas. Jadi kalau misalnya masyarakat, saya sekarang ini nyasarnya ke RT-RT. Jadi kalau misalnya RT mengumpulkan warganya untuk melakukan pemeriksaan, kontak aja dengan puskesmas akan datang untuk melakukan pemeriksaan. Baik, berarti memang balik lagi adalah kesiapsiagaan juga dari RT setempat ya. Berarti ini bapak-bapak RT, ibu-ibu RT mungkin yang sedang menyaksikan boleh sekali langsung berkolaborasi ya untuk difasilitasi. Mungkin bisa jadi salah satu program juga untuk di desanya seperti itu ya Bu ya. Jadi rutin per 6 bulan ya tadi ya Bu ya. Per 1 tahun sekali bahkan yang bisa diakses. Nah, ini menarik. Kita akan jeda dulu Bu Kabid dan juga Mas Oka ya. Ini menarik sekali pembahasan kita terkait dengan bagaimana nih pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan kami di Dialog Jambi Bicara. Dan tidak terasa, ternyata pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir yang artinya kita akan mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita. Memang ketika membahas sebuah program, apalagi program menyasar masyarakat, ini sepertinya 1 jam masih kurang seperti itu ya. Dan berharapnya kita bisa berkolaborasi lagi lebih lanjut di kemudian hari. Kita akan dengarkan closing statement dari Bu Kabid. Mungkin apa yang disampaikan kepada masyarakat, singkat saja Bu. Saya mengharapkan masyarakat bisa memanfaatkan PKG yang sudah disediakan oleh pemerintah ini. Kemudian juga kepada Pak RT saya mohon untuk bisa mengkoordinir ya warganya agar bisa melakukan pemeriksaan. Jadi kalau misalnya tidak bisa ke puskesmas, biar pihak puskesmas yang turun ke RT tersebut. Baik, jadi bisa berkolaborasi lebih lanjut ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Kabid sudah hadir pada hari ini dan sudah memberikan informasi yang begitu menarik untuk kita pada siang hari ini. Mas Oka, mungkin apa yang disampaikan selaku akademisi kepada masyarakat ataupun juga penonton yang menyaksikan? Iya, baik. Kepada seluruh masyarakat Jambi ya, terutama tentu yang perlu ditekankan adalah jangan khawatir ya. Jangan khawatir ketika kita tahu bahwasanya faktor risiko kita itu akan menyebabkan berpotensi untuk terjadi penyakit pada diri kita gitu ya. Semakin dini kita tahu penyakit kita, faktor risiko penyakit itu, semakin cepat pula kita mengantisipasinya gitu ya. Semakin baik pula untuk masa depan kita gitu ya. Jadi stigma di masyarakat yang takut dengan adanya dapatnya informasi berkaitan dengan penyakit pada dirinya. Oh, saya ada sakit, ternyata saya terdeteksi sakit jantung, atau saya terdeteksi TB, atau mungkin saya terdeteksi obesitas atau bahkan DM gitu ya. Itu nggak apa-apa. Lebih baik kita tahu gitu ya, supaya kita bisa melakukan pencegahan ataupun kita melakukan tindakan ya secara kuratif gitu, dibandingkan kita tidak tahu tiba-tiba kata Bu Rini tadi udah stroke aja gitu, udah serangan jantung aja, itu justru akan jauh lebih berbahaya. Jadi menurut saya tentu masyarakat Jambi harus lebih peduli terhadap kesehatannya, manfaatkanlah PKG ini untuk mendeteksi dini penyakit dan faktor risiko penyakit yang ada pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Baik, terima kasih banyak Mas Oka Lesmana yang sudah hadir pada hari ini selaku akademisi dari Universitas Jambi, dan juga sekali lagi Bu Kabid dan sudah memberikan informasi dua narasumber kita yang begitu luar biasa. Terima kasih banyak, semoga bisa berkolaborasi di kemudian hari. Dan saudara serta pemirsa, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Pada dasarnya program ini sangat menarik dan sangat bagus sekali karena tujuannya adalah pemetaan dan nanti lebih lanjut ketika memang tergambarkan seperti itu
tentang demografis kesehatan di Indonesia, ini akan mudah sekali program-program lanjutan untuk membantu meningkatkan kualitas, salah satunya taraf hidup dan juga taraf kesehatan yang ada di Indonesia. Dan sekali lagi, program ini tidak akan berhasil tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat sebagai orang yang menggunakan layanan dan juga seluruh stakeholder nih sebagai pemangku kebijakan yang membantu penyelenggaraan pelayanan ini menjadi lebih baik. Saya Hazard Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.